Jadi setelah dia dilakukan pembahasan yang begitu panjang kali lebar, dibagi 3, dibagi 2, dikali 4, dan sebagainya, dikurangi, dibagi, pokoknya itu, masuklah pengesahan, ketok palu. Nah, setelah disahkan, halo teman-teman, kembali lagi bersama RSP Lau. Kali ini saya ingin membahas proses pembentukan undang-undang. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kata-kata, sikap dan perilaku saya yang kurang berkenan, mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Kita masuk ke pembahasan. Proses pembentukan suatu undang-undang itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya teman-teman. Jadi dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nah, setelah ini dasar hukumnya, kita masuk ke pengertiannya teman-teman. Pengertian yang dimaksud dengan undang-undang ialah peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama-sama Presiden, sehingga menjadi aturan tertulis yang berisi norma atau aturan hukum yang mengikat secara umum. Nah, jadi dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat atau yang kita biasa kenal DPR, itu kita sebut DPR, bersama-sama ya dengan Presiden untuk membentuk suatu undang-undang. Itu teman-teman ini. Lalu bagaimana mekanismenya? Bagaimana prosesnya begitu? Kita masuk ke proses dan tata cara, teman-teman. Yang pertama sekali itu ada yang namanya rancangan, rancangan undang-undang, atau yang biasa kita sebut dengan RUU. Ya, RUU ini apa sih maksudnya? Jadi dia dituangkan di dalam naskah akademik, teman-teman. Dirancangkan dulu dia, direncanakan begitu. Jadi setelah dituangkan, dinaskahkan dia, ini menjadi program begitu. Jadi suatu program kajian atau program pembahasan di kemudian hari. Siapa yang membahas ini? Yaitu dia tadi yang berkompeten dalam hal itu membentuk ini. Dalam hal ini DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Begitu teman-teman. Nah, sejujurnya praktisi hukum, akademi hukum maupun mahasiswa ini sudah mempelajari ya teman-teman, sudah memahami. Di sini saya ingin memberikan edukasi ini untuk mengingat kembali dan juga untuk memberikan sedikit edukasi atau gambaran-gambaran mekanisme tata cara untuk membuat undang-undang bagi teman-teman yang memang notabene belum mengerti atau belum paham selama ini. Gitu. Jadi apabila teman-teman menyukai video-video edukasi-edukasi seperti ini, bisa nanti lanjutan-lanjutannya kita akan memberikan edukasi-edukasi yang menarik lagi tentang seputar hukum, teman-teman. Lanjut. Setelah di RUU kan dia, teman-teman, dia masuk ke namanya penyusunan. Setelah disusun, jadi setelah direncanakan, baru masuk itu disusun lah dia teman-teman undang-undang, pasal-pasalnya, ayat-ayatnya, undang-undangnya, ya kan? Jadi sesuai dengan skup-skupnya atau bidang-bidangnya. Dalam hal ini contoh undang-undang yang sudah sah, yang sudah rampung, sudah diundangkan itu ialah undang-undang KUHP yang terbaru teman-teman. Ya. Nah, di 2023 tapi kok belum masih pakai undang-undang yang lama. Iya, karena memang dia perlu diuji ya teman-teman. Koreksi kita bersama, undang-undang KUHP yang terbaru itu akan berlaku di 2026 teman. Ya, lanjut ya teman-teman. Penyusunan ya, di mana dalam hal ini DPR bersama-sama dengan akademi hukum, ahli-ahli hukum nantinya dimintai sebagai
masukan dan pendapat begitu, saran bagaimana nanti untuk membuat atau membuat suatu draft hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang lain juga begitu, teman-teman. Lalu masuk ke pembahasan. Nah, ini pembahasan ini yang memakan waktu lama, teman-teman. Kok bisa ya undang-undang itu bisa makan waktu bertahun-tahun begitu. Bahkan sudah direncanakan, sudah dinaskahkan dia ya kan, tapi kok nggak dibahas-bahas begitu. Atau deadlock, mandek gitu teman-teman, mandek di proses pembahasan itu, ya kan. Nah ini kembali lagi di sini uji kompetensinya di mana nih wakil rakyat kita, dan uji kelayakannya dia sebagai wakil rakyat gimana nih, mampu nggak dia nih menyusun suatu undang-undang atau mensahkan suatu undang-undang. Merumuskan undang-undang itu tidak semudah membalikkan tangan, teman-teman. Di situ ya perlulah kajian, perlulah di situ yang namanya pembahasan lebih intens, teman-teman. Dampaknya nanti undang-undang ini bagaimana, ya kan? Contoh, sampai detik ini undang-undang perampasan aset, ya kan? Perampasan aset ini teman-teman sampai hari ini sudah dinaskahkan jauh-jauh hari, sudah direncanakan, sudah ini, tapi pembahasannya selalu deadlock, teman-teman. Ya, semoga saja eh, dengan tingkat urgensi, dengan tingkat kebutuhan Indonesia pada saat ini, undang-undang itu segera bisa disahkan dan diundangkan. Oke, kita masuk ke pengesahan, teman-teman. Jadi setelah dia dilakukan pembahasan yang begitu panjang kali lebar, dibagi 3, dibagi 2, dikali 4, dan sebagainya, dikurangi, dibagi, pokoknya itu masuklah pengesahan, ketok palu. Nah, setelah disahkan, itulah dia diuji lagi, teman-teman. Diuji lagi, jauh udah disahkan, tetap direvisi, ada namanya revisi, teman-teman. Revisi. Nah, dalam tahap pengesahan inilah sudah nyaman, teman-teman. Sudah enak, tinggal diundangkan. Nah, diundangkanlah dia, dicatat di buku Republik Indonesia sebagai buku catatan perundang-undangan, teman-teman. Setelah diundangkan, Undang-Undang tahun 1945, gitu kan, udah dibacakan oleh presiden atau ini udah sah ini ya, diundangkan, tinggal menguji kelayakan undang-undang ini layak atau tidak. Jadi dia diuji dulu, teman-teman. Jadi dia ada yang tadi saya sebutkan di awal seperti undang-undang KUHP terbaru, dia nanti ada namanya estimasi waktu, teman-teman. Setelah dia diundangkan, ya dia udah sah, udah berlaku. Tapi dia ada yang namanya diuji, gitu teman-teman. Bertentangan nggak? Cocok nggak undang-undang ini? Maksud layak nggak undang-undang ini dalam situasi kondisi masyarakat hukum itu sendiri? Oke, saya kira itu bagian daripada proses pembentukan suatu undang-undang. Memang prosesnya terlihat mudah saja, tapi sangat sulit untuk mempraktekkan dan melakukannya, gitu teman-teman. Ya, di sisi lain banyak intervensi, kepentingan dalam hal ini. A, I, U, E, O, A, E, U, E, O. Kita nggak tahu lah wakil mana yang benar, mana yang salah, tingkat kebutuhan kita apa, kan gitu. Jadi pembahasannya jelas ya teman-teman. Jadi proses pembentukan hukum itu, yaitu tadi mekanismenya, ada di situ perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundang-undangan. Jadi diundangkan dia. Itulah tahapan-tahapannya. Sekiranya kita mengingat kembali, dasar hukumnya itu ialah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 20, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang suka dengan konten-konten edukasi seperti ini, jangan lupa support kami agar kami juga semangat untuk melanjutkan konten-konten edukasi berikutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam RSP Lang.